Sekarang kita bakal kenalan dengan beberapa fitur yang ada di Stockbit ya. Jadi ketika kita buka browser terus kita ketik Stockbit, nah nanti tampilan dasarnya itu bakal kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama di sini ada stream. Nah, di mana stream itu ibaratnya kita posting ya, kayak di Facebook tuh. Jadi kita mau posting apapun itu bisa di sini, entah itu ide atau apapun itu ya. Ini ada formatnya, ada gambar dan lain-lain. Oke, ini stream. Nah, di stream juga di sini di sebelahnya itu ada news ya, berita. Nah, ini berita-berita terkait eh, di pasar ya. Terus ada research. Nah, ini ada research juga ya. Entah itu di akademi, unboxing, event, sama apa nih, snip. Nah, ini ya. Oke. Jadi yang pertama ada stream, ada bagian stream itu untuk update status atau posting eh, apapun itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada bagian profil. Nah, ini ya. Jadi ini ibaratnya kita kan udah punya akun nih di Stockbit. Nah, kita bisa ngepost yang tadi ya. Bisa buat status dan lain-lain. Nah, itu ini profil kita. Nah, terus di sini ada watchlist. Watchlist itu daftar pantauan. Jadi kalau ada saham yang menarik, itu kita bisa pakai watchlist ini. Oke. Nah, terus di sini juga ada bagian portofolio ya. Di sampingnya adalah portofolio di mana saham-saham yang kita udah beli, nah itu bakal muncul di portofolio, ibaratnya ini dompet. Oke, terus di sini juga ada order book. Kalau order book itu ibaratnya adalah daftar antrian ya. Nah, daftar antrian yang mau beli. Nah, ini ya, ini lot bid, ini lot. Ini adalah daftar antrian orang-orang yang mau beli, ibaratnya gitu ya. Sorry, bukan orangnya ya, tapi jumlah lotnya ini, jumlah sahamnya, jumlah lotnya. Nah, misal contoh kayak gini misalkan. Ini ya, di harga 3450 nih. Ternyata ada yang minat itu sampai 18.906 lot. Nah, begitupun di harga offer atau yang mau jual gitu kan. Nah, di sini ada yang mau jual misalkan di harga 3.500. Nah, ada berapa banyak sih barangnya atau sahamnya itu? Nah, ternyata ada yang mau jual di harga 3.500 teh sampai 3.830 lot. Gitu ya. Ini saham Telkom, ini saham BBCA, ini saham Sampurna, ini saham BBRI. Kayak itu order book. Nah, terus di sini juga ada chart bit. Nah, chart bit itu grafik ya, grafik harga nih. Jadi kita bisa melakukan yang namanya analisa teknikal menggunakan ini ya, nih fasilitas dari chart bit. Nah, terus di sini ada EIPO. EIPO itu kurang lebih adalah informasi mengenai saham-saham yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia gitu kan. Nah, kebetulan sekarang itu memang belum ada per hari ini ya, per tanggal 3 Maret itu belum ada. Jadi ya nggak ada di sininya ya. Nah, terus di sini ada kolom screener. Jadi kita mau filter saham nih, kan misalkan saham itu ada kurang lebih ya, ada 800 atau 900-an lah gitu ya saham tuh. Nah, kan nggak mungkin ya kalau kita cek satu-satu gitu. Nah, mungkin sih mungkin aja ya, cuman waktunya cukup panjang gitu. Nah, dengan adanya fitur screener ini, itu bisa mempermudah kita untuk memfilter. Contoh ya, misalkan. Nah, di sini misalkan ada trend following misalkan gitu kan. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Trend following itu adalah screener ini menampilkan saham yang memiliki tren strong bullish ya atau kenaikan yang kuat ditunjukkan dengan harga berada di atas moving average 20, terus moving average 20-nya juga di atas moving average 50, moving average 50-nya di atas moving average 100, dan moving average 100 di atas moving average 200. Nah, jadi nanti muncul saham-saham yang kurang lebih bakal grafiknya itu
kondisinya yaitu naik ya, uptrend. Nah, itu screener. Nah, terus di sini juga ada bagian akademi, di mana kalau kita benar-benar awam gitu kan. Nah, kita bisa belajar dari sini ya. Di sini ada nih contoh ya. Di sini ada basic pasar modal, terus di sini tentang cara memahami laporan keuangan, fundamental analysis gitu kan. Terus di sini juga ada technical analysis. Nah, terus di sini ada behavior finance. Nah, pokoknya ini bisa ditonton. Nah, ini juga corporate action atau aksi korporasi ini juga bisa dipelajari ya. Jadi ini kita bisa belajar ini, bisa belajar di sini ya di kolom akademi ini. Nah, terus selanjutnya di sini ada insider. Nah, jadi ini tuh ibaratnya ngasih tahu kita kalau misalkan ya, kalau orang dalam di perusahaan tersebut membeli saham. Contoh nih, misal ya, ini ada saham misalkan ada namanya UNTR ya, ada sahamnya UNTR. Nah, ternyata UNTR ini dibeli oleh United Tractor. Jadi ibaratnya perusahaan ini buyback sahamnya ya. Nah, jadi saham yang ada di luar perusahaan gitu ibaratnya. Nah, itu dibeli sama perusahaan sehingga nah di sini ya. Jadi aksinya adalah pembelian, terus kurang lebih yang ditransaksikannya segini ya. Nah, ini jumlah lotnya. Ini jumlah lembarnya. Nah, terus kurang lebih harganya juga nanti bakal ada ya di sini. Contoh kalau yang ini nih yang wine, Ibu Ida ini membeli saham wine. Nah, di harga 202. Nah, Ibu Ida itu siapa sih gitu? Pasti orang dalam di perusahaan wine ini ya. Ini contoh. Kalau kita cek, nah Ibu Ida ini sebagai contoh aja. Nah, ternyata direktur dan komisarisnya. Oke, jadi yang namanya insider itu ya pasti orang dalam perusahaannya. Nah, terus di sini juga ada kolom valuasi. Aku jarang pakai sebenarnya, cuman biasanya ini dipakai oleh orang-orang yang menggunakan value investing ya, metode value investing. Oke, nah terus di sini ada finance di sini. Jadi bagian misal kita ada saham nih, contohnya sahamnya adalah Ali ya gitu, Ali. Ini disclaimer sebagai contoh aja. Nah, kita bisa lihat laporan keuangannya nih. Nah, di sini kan laporan keuangannya mulai dari total penjualan atau pendapatannya berapa, terus laba kotornya berapa. Ini setiap kuartal ya. Nih, ini ada setiap tahun, terus ada juga yang setiap kuartal. Oke. Nah, ini kuartal 1, ini kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Kuartal 1 itu berarti dari Januari sampai Maret, terus dari sini kuartal 2 itu berarti dari April, Mei, Juni, kuartal 3 itu Juli, Agustus, September, nah kuartal 4-nya Oktober, November, Desember. Nah, ada juga yang tahunan ya. Nah, jadi sekali lagi di sini kita bisa lihat laporan keuangannya. Dari mulai total penjualannya berapa sampai nah ini laba bersihnya itu berapa sih? Apakah dia perusahaannya itu menguntungkan atau rugi? Nah, contoh di sini eh, untung ya. Nah, 1,500 miliar itu berarti 1,5 T ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini ada bagian finance tuh ya tadi ya, bagian keuangan atau laporan keuangan. Nah, terus di sini juga ada nih. Di sini ada funda chart. Nah, jadi kalau ada yang bingung gitu ya tentang kan kalau finance di sini itu laporan keuangan kayak gini ya bentuknya. Nah, misal bingung kan cara bacanya gitu kalau awam. Nah, itu bisa ada bantuan kayak ini nih, funda chart gitu. Jadi misalnya kita tinggal cari aja metriknya misalkan ya eh secara secara probability deh gitu ya misalkan. Nah, ini secara tahunan ya misalkan. Ini ternyata secara tahunan itu dia itu profit kurang lebih ya di sini. Net profitnya tuh secara tahunan itu 5,14%. Nah, terus kita juga bisa tambah yang lain nih misalkan dari segi apa ya misalkan ya
Hmm, valuasi. Oke, nah ini nih contoh ya, di sini ada price. Nah, bentar, price to book value mana, PBV. Nah, atau ini nih misalkan ya, di sini ada IPS rating nih. IPS rating Ali coba nggak muncul ya, bentar. Ininya aku ganti. Earning per share annual. Nah, coba kita lihat ya. Walaupun sebenarnya aku benar-benar jarang pakai, tapi ya udah, ini sebagai contoh aja ya. Ini sebagai contoh. Jadi IPS-nya itu si Ali ini, saham Ali ini IPS-nya tuh segini ya. Jadi 764. Nah, ini earning per share-nya gitu. Oke. Nah, jadi ini ada Funda chart. Nah, terus di sini juga ada seasonality. Contoh ya, si Ali ini nih kalau kita trading di bulan Januari, Februari, Maret itu punya peluang gitu, peluang untuk untung lah ibaratnya ya, sebesar 60%. Tapi kalau kita trade-nya di bulan April, Mei, Juni itu peluangnya cuman 25%. Nah, tapi kalau di bulan Juli, Agustus gitu kan, trade-nya itu di sini kita punya kemungkinan untuk berhasilnya itu 75%. Oke. Nah, itu seasonal seasonality, oke. Nah, terus di sini juga ada sektor. Nah, jadi di saham itu kan banyak ya sektornya. Nah, ada energi, teknologi, kripto, terus ada kesehatan, ada properti gitu kan. Nah, ini contoh aja kesehatan gitu kan nih di sini. Nah, di kesehatan juga sama. Di sini ada farmasi dan riset kesehatan. Saham-sahamnya ini ya, misalkan Kalbe Farma, industri jamu dan farmasi Sido muncul, terus KF Kimia Farma. Nah, banyak ya. Oke, itu sektor-sektor. Nah, terus di sini ada kalender ibaratnya kalender ekonomi ya, atau kalender keuangan gitu, di mana ini tuh dia bakal ngasih tahu eh tanggal-tanggal penting untuk perusahaan gitu. Jadi misalkan ada perusahaan yang mau bagi dividen nih misalkan gitu kan. Nah, itu bakal dikasih tahu nih tanggal-tanggalnya gitu kan. Nah, terus di sini juga sama ya. Ada misalkan yang mau right issue gitu kan. Nah, itu juga dikasih tahu tuh tanggal-tanggalnya. Nah, itu jadi kurang lebih kayak gitu ya. Itu kalender. Nah, ini yang terbaru contohnya di sini ada mau RUPS nih katanya RUPS. Ini PTMR YOI coba. Hmm, tapi kurang lebih lah itu intinya ya kalender aja gitu. Kalender cuman udah ada catatannya. Jadi saham mana aja yang mau bakal bagi dividen dalam waktu dekat, mana yang mau stock split, mana yang mau reverse split, mana yang mau right issue, mana yang mau ngeluarin waran, mana yang ada tender offer ngasih bonus dan lain-lain. Jadi kita bisa cari di sini ya di kalender. Nah, terus di sini sorry. Oke, bentar ya. Di sini juga ada ini ya. Kalau ada istilah yang bingung, nah tinggal buka aja ya glossary-nya. Jadi misalkan dividen itu apa sih gitu kan. Nah, kita bisa tulis dividen itu apa. Nah, itu ada penjelasannya di sini. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang memenuhi syarat gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang bingung sekali lagi bisa diketik aja di sini. Itu glossary, terus ada ebook. Nah, di sini untuk orang yang awam tentang Stockbit juga, ini ada ya. Di sini ada contoh ya di sini stok valuasi. Oh, ini nih ya, panduan untuk memvaluasi saham. Terus di sini tadi ya stock screener, panduannya ada di sini. Panduan Funda chart. Nah, ini panduan finansial. Terus ada panduan
statistik kunci lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini untuk apa itu namanya? Untuk technical analysis. Nah, terus di sini juga ada untuk bandarmologi lah kurang lebih ya, mengenal Mr. Market. Nah, terus di sini juga ada nih panduan penggunaan chart beat yang itu ya. Nah, terus di sini ada panduan untuk menggunakan Stockbit Pro. Nah, kita ini juga pakai Stockbit Pro ya secara otomatis. Jadi kalau kita buka akun di Stockbit, kita udah otomatis pakai yang namanya Stockbit Pro. Nah, terus ini kalau mau belajar analisa teknikal untuk pemula di sini ada ya. Nah, jadi kita bisa buka misalkan ini, terus kita download. Udah, udah kayak gitu kita tinggal pelajari ya. Nah, di sini ada ya cara memantau pergerakan dana asing misalkan. Tuh, udah ada tuh tutorial-tutorialnya ya. Oke. Nah, kalau ada yang bingung mungkin bisa hubungi aja ya customer service-nya gitu. Terus, nah di sini ada ini ya, ada chart beat kurang lebih. Jadi nanti ada grafik harga tuh. Jadi setiap saham itu ada grafik harganya ya. Nih, contoh. Nah, terus di sini yang pertama nih, di bagian ini ya, di sini. Ini adalah simbol atau kode sahamnya. Contoh misalkan kalau Bank BCA apa sih? Berarti ininya BBCA gitu kan, Bank BCA. Nah, terus misalkan Bank BRI apa? BBRI. Nah, terus kalau Mandiri BMRI ya di sini gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau ini itu adalah simbol ya, ini adalah simbol. Contoh ya, misalkan ya, contoh aja. Nah, terus di sini ada tanda plus. Nah, ini fungsinya untuk mengcompare saham BBCA ini dengan saham yang lain. Contoh ya, misalkan aku mau compare antara BBCA misalkan ya dengan BBRI misalkan gitu. Nah, ter Nah, ini ya. Jadi pergerakannya itu kurang lebih kayak gini katanya. Si BBCA itu dia turun minus bahkan sampai 32%. Kalau BBRI itu dia juga sama turun tapi minusnya itu cuma 20%. Nah, contoh ya itu sebagai contoh kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus di sini juga ada ya, di sini ada time frame nih, kerangka waktu. Misal aku pakainya daily ya. Jadi nih, satu candle ini tuh mencerminkan pergerakan satu hari saham BBCA. Jadi setiap candle ini tuh ada maknanya ya sebetulnya. Oke. Nah, sekali lagi untuk ini time frame. Jadi kalau kita time frame-nya weekly, nah berarti satu chart ini, satu candle ini mencerminkan pergerakan harga BBCA dalam waktu satu minggu. Nah, kalau daily berarti harian, terus ada yang 4 jam, ada yang 1 jam, nah terus ada juga yang per bulan, nah gitu. Ada yang 3 bulan. Tapi rata-rata biasanya pakainya harian. Kalau aku pribadi ya, pakainya harian biasanya. Nah, terus di sini juga sama ya. Di sini ada jenis-jenis grafik. Ada grafik bar chart ya. Nah, terus ada yang candlestick kayak gini. Terus ada juga yang garis, nih grafik garis. Terus berbagai macam. Cuman rata-rata gitu ya orang-orang tuh biasanya pakainya candle, bar, sama line gitu ya. Nah, tinggal pilih aja gitu, tinggal pilih aja. Rata-rata pakainya antara tiga ini, antara bar, candle ataupun grafik garis. Biasanya kayak gitu. Oke, nah terus di sini ada indikator. Jadi indikator itu semacam tools ya atau alat bantu lah gitu, alat bantu kita dalam menganalisa suatu saham. Nah, di sini ada bandarmologi, terus di sini juga ada technical, terus di sini ada fundamental gitu kan. Nah, tergantung kita mau analisa sahamnya berdasarkan apa gitu. Nah, di sini ya.
contoh misalkan gitu. Kalau aku biasa pakai technical misalkan ya, sebagai contoh misalkan aku pakai simple moving average misalkan ya, rata-rata pergerakan harga. Nih, contoh. Nih, sebagai contoh misalkan ya ininya oke. Nih cara bacanya kayak gimana sih cara bacanya gitu kan. Nah, ini contoh ya, contoh sahamnya misalkan aku ganti jadi misalkan BBRI deh misalkan gitu ya. Yang agak ini. Nah, oke, kayak gini nih kurang lebih nih ibaratnya ya. Jadi kalau harga saham ini bergerak di atas nih ya. Nih, bergerak di atas. Ini kan bergerak di atas nih kurang lebih ya, bergerak di atas garis MA. Nah, jadi yang kuning ini adalah garis moving average-nya, MA-nya. Dan ini kita bisa lihat nih harganya itu bergerak di atas ya, bergerak di atas moving average. Ini artinya sahamnya itu uptrend. Nah, tapi beda halnya kalau sekarang harganya itu bergeraknya malah di bawah. Misal ya kayak gini. Nah, harganya itu berada di bawah moving average. Itu artinya sahamnya sedang turun atau downtrend. Oke. Nah, itu indikator ya. Jadi indikator tuh ada banyak banget. Nah, saran dari aku silahkan pelajari indikator-indikator yang penting aja gitu. Oke. Nah, terus di sini, jadi kalau kita udah punya indikator, misalkan kita masang indikator ya. Contoh ini ada 3 indikator gitu udah kita pasang. Nah, kita bisa tuh buat template. Ya udah deh, misalkan aku mau buka grafik si Stockbit ini dengan indikator yang ini gitu ya, supaya nggak dipasang harus satu-satu dari awal. Nah, ya udah aku simpan gitu dengan template aku. Misalkan di sini aku kasih nama full trader gitu kan. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada ya yang tadi ini sama nih indikator template itu kita bisa klik. Jadi misalkan kalau aku ini hapus nih, aku hapus ya. Nah, terus aku klik yang nah, muncul tuh indikator yang tadi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada apa ya ini? Oke, ini alat lukis lah ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ada undo. Jadi kalau ada misalkan kita analisa ternyata salah gitu kan. Nah, kita tinggal undo. Nah, begitupun ini ya. Di sini ada redo. Terus di sebelah sini kita bisa login. Jadi kita masukin PIN nantinya untuk bisa transaksi buy and sell. Nah, terus di sini nah, ini tuh kayak jendelanya mau dibagi dua misalnya kayak gitu ya. Boleh mau dibagi jadi berapapun bebas ya, mau jadi 3 kayak 1 2 3 gitu boleh. Nah, tapi defaultnya itu biasanya satu kayak gitu. Terus di sini ada setting, jadi kita bisa gonta-ganti warna lah ya kurang lebih. Misalkan ini kan gelap ya, di ini gelap nih, jadi ya, misalnya ganti jadi putih misalkan gitu. Nah, bisa gitu. Oke, nah itu ya untuk setting-setting. Nah, kalau kurang jelas kita bisa juga perbesar ya kayak gini, full screen. Nah, oke, terus di sini kita bisa ngambil snapshot. Jadi kalau kita udah analisa, ternyata analisa kita tuh mau di download lah gitu. Nah, itu bisa. Mau di download boleh, mau di copy boleh gitu kan. Nah, terus di sini ada nah ini ada mode siang sama mode malam lah ibaratnya kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada gambar bintang, ini artinya watchlist. Misal nih, jadi kita buat watchlist ya, misalkan di sini nih. Aku mau buat watchlist dulu. Plus misalkan ya di sini nama watchlistnya itu misalkan saham uptrend misalkan gitu ya. Nah, kita save. Kita save. Nah, kan di sini belum ada ya sahamnya nih. Masih empty ya, masih kosong. Nah, kita tinggal tambah. Contoh misalkan ya saham yang uptrend. Misalkan tadi tuh saham yang uptrend apa ya? Misalkan kita ngambil dari screener, terus di sini tadi ya, misalkan kita pilih saham yang trend following.
Nah, misalkan di sini ada tulisannya Medco gitu kan. Nah, katanya Medco itu uptrend gitu. Kita cek. Nah, ternyata benar kan, naik ya, dia naik. Nah, yaudah, kita misalkan mau tambahin ya. Di sini Medco, kita tulis Medco. Nah, ini ya, Medco. Kita klik Medco-nya. Udah tuh. Nah, terus misalkan ada saham apa lagi? Misalkan ada saham Elsa misalnya itu ya. Nah, kita coba lihat Elsa beneran gak sih naik? Oh iya bener naik. Ya udah kita pantau misalkan. Nah, tambah kan di sini ada tambah, terus kita tulis lagi di sini kode sahamnya Elsa. Nah, begitupun saham-saham yang lainnya ya. Jadi enaknya tuh nanti tinggal klik klik gitu kan. Jadi nggak usah diketik gitu. Dan ini saham-saham yang udah kita pantau gitu. Itu watchlist ya. Nah, terus di sini juga ada price alert. Nah, di mana ini tuh fungsinya kayak alarm. Nih, kayak fungsi alarm. Contoh ya, misalkan ini aku ada saham Mark misalkan gitu ya. Ini sebagai contoh aja, disclaimer on. Nah, misal nih setelah kita analisa gitu kan, ternyata saham ini tuh kalau dia bisa menembus area sini ya 905 itu bakal bagus. Maka dari itu aku buat tuh. Ini sebagai contoh aja. Ya, ini Mark, misalkan sahamnya Mark ya. Nah, ini ya Mark Dynamic Indonesia. Nah, kondisinya itu jadi kalau si harga Mark itu lebih besar atau sama dengan 905 gitu kan. Nah, ini bagus buat entry misal gitu ya. Ini disclaimer ya, ini sebagai contoh aja. Nah, udah kayak gini, kita tinggal buat create. Dah, udah tuh. Ini di sini ada ya. Jadi kalau saham Mark itu harganya bisa lewat atau lebih dari atau sama dengan dari 905 gitu kan. Nah, kan sekarang harganya masih di 800. Nah, kalau dia lewat 905 maka ada potensi untuk naik misalnya kayak gitu. Nah, kita buat alarm tuh. Jadi nanti kalau harganya udah nyentuh 905 itu bakal ada notif ke entah itu ke email ataupun ke handphone kita lah gitu ya. Oke. Jadi watchlist tadi udah, daftar pantauan saham yang menarik menurut kita. Terus di sini juga ada price alert untuk alarm saham-saham mana sih yang kira-kira bakal berpotensi untuk naik misalnya kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada running trade. Jadi running trade itu kurang lebih setiap transaksi yang ada di bursa gitu kan atau di pasar modal baik itu beli ataupun jual itu bakal muncul di running trade ya. Itu walaupun cuma satu lot, dua lot gitu ya, itu bakal muncul detail ya. Nah, terus yang ketiga di sini, sorry ini yang keempat ada mover. Nah, mover itu, nah di sini mover juga di sini ada bagi lagi ya, ada top gainer. Jadi top gainer itu kurang lebih saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi pada hari itu. Contoh ya, ini ada oil. Nah, oil ini dia mengalami kenaikan kurang lebih. Nah, di sini naik berapa nih? 34% ya, 34% pada hari Senin 2 Maret 2026. Oke, terus di sini juga ada energi, NRG, terus di sini ada Elsa dan lain-lain ya. Ini ada tuh, ada banyak ya saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan. Nah, ada juga top loser. Nah, berarti ini saham-saham yang mengalami penurunan signifikan pada hari Senin ya, pada tanggal 2 nih, pada tanggal 2 yang kemarin. Terus di sini ada top value. Berarti ini value tertinggi lah ibarat gitu ya, transaksi tertinggi gitu dengan value tertinggi. Nah, ini ada Medco, ada BNBR, ada Bumi, ada Energi kan, ada BCA. Nah, terus di sini ada top volume, terus ada juga top frekuensi, saham-saham yang sering banget ditransaksiin. Dan ada net foreign buy juga. Jadi ini saham-saham yang ada pembelian asing misalkan kayak gitu ya. Nah, contohnya Antam, PTRO, ADI, BBRI gitu kan. Nah, terus ada juga saham yang dijual oleh asing misalkan gitu. Net foreign sale, ada Medco, BCA, BNI dan lain-lain. Oke, jadi mover itu saham-saham yang
Kalau aku biasanya pakainya yang top gainer ya. Jadi cari saham yang memang punya kenaikan signifikan. Nah, terus di sini ada valuasi. Sekali lagi ini mirip kayak yang tadi ya, valuasi, cuman aku nggak pakai, bener-bener aku nggak pakai. Nah, ini biasanya dipakai oleh value investing. Oke. Nah, terus di sini ada bandar detektor. Jadi kalau teman-teman belajar tentang bandarmologi, itu bisa pakai yang namanya ini nih, fitur ini ya, bandar detektor. Jadi kita bisa tahu saham mana yang lagi diakumulasi, saham mana yang lagi didistribusi gitu kan. Nah, terus di sini juga sama ya kayak tadi, di sini ada kalender. Tuh, sama ya, ini kalender. Terus di sini ada customer service lebarnya gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke sebelah kiri. Nah, di sebelah sini ada alat-alat untuk kita gambar lah. Nah, ini ya yang biasa dipakai. Ini cuman untuk tarik-tarik garis, misalkan untuk nandain support resisten, misalkan gitu lah. Nah, ini trend line, terus ada X-ray juga, cuman ya jarang dipakai ya. Ini kayak gini doang sih. Nah, biar nggak ribet narik-narik sampai jauh gitu. Nah, ini ada X-ray. Terus ini sebenarnya bisa teman-teman coba sendiri ya. Nah, ini aku cuman sebut beberapa aja. Nah, ini ya, misalkan kita pengen tahu nih atau pengen nandain ya. Nah, support resistennya di harga berapa misalkan gitu ya. Nah, itu bisa tuh di sini ada horizontal ray. Nah, terus di sini juga ada banyak, cuman yang sering dipakai ini sama ini palingan gitu ya. Nah, terus di sini ada juga sama, ini juga ini ada banyak, cuman lagi-lagi jarang aku pakai. Ini juga sama, jarang aku pakai. Nah, terus di sini, nah ini ada untuk pengukuran ya. Nah, ngukur gitu. Jadi misalkan, nah ini penting nih, long position kalau di saham itu penting. Jadi kita harus ngukur dulu nih, misalkan risk to reward ratio-nya berapa. Jadi risk to reward ratio itu ibaratnya kayak gini ya. Jadi kalau kita salah analisa misalkan gitu. Nah, kita tuh cuman kehilangan 5%. Nah, tapi kalau kita benar analisanya minimal ya 2 kali lipatnya. Berarti di sini nih kurang lebih. Nah, di sini ya kurang lebih. Nih, ini 1/2 ya, 1/2. Jadi kalau salah, salahnya itu 5%, tapi kalau benar, benarnya itu dapat 11%. Nah, itu ya risk to reward ratio, ini sering dipakai ya. Nah, ini ya long position untuk ngebantu tadi. Terus di sini juga kita bisa ngukur alat ukur ini contoh ya. Saham ini naik berapa persen sih gitu kan. Nah, di sini dijelasin saham ini naik 11% dalam waktu berapa? 66 day, berarti 66 hari. Nah, contoh kayak gitu ya. Nah, itu alat ukur itu. Terus di sini juga ada untuk kita gambar juga sama ya. Ini ada tanda panah, terus ada kotak. Jadi misalkan kita mau gambar area resistance misalkan gitu. Nah, itu bisa pakai yang kotak ini ya. Nih. Pokoknya di sini ada alat gambar lah gitu ya, banyak. Nah, terus kita bisa kasih teks, misalkan di sini ya, anggaplah resisten gitu misalkan. Nah, terus di sini juga ada emoji dan lain-lain. Jarang aku pakai. Terus di sini ada zoom in buat ini ya, buat memperjelas aja mungkin. Nah, tapi aku juga jarang pakai yang ini. Tinggal karena gampang ya, tinggal di ini doang. Jadi tinggal di scroll scroll aja mouse-nya. Nah, terus kalau mau memperbesar ya ini tinggal digerakin aja ininya. Oke, terus di sini kalau misalkan ada yang salah, nah ini kita klik gambarnya, kita bisa hapus. Atau kalau mau hapus semuanya ya kita tinggal klik hapus, udah selesai. Nah, itu beberapa fitur yang ada dan sering dipakai di Stockbit ya. Jadi semoga membantu untuk teman-teman yang masih awam dalam menggunakan Stockbit gitu.